Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hartina Tahir, nomor induk mahasiswa 201050701051 dari kelas C Pendidikan Matematika. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena atas pertolongannya lah saya dapat menyelesaikan video ini, yang dimana video ini merupakan salah satu tugas akhir dari mata kuliah matematika lanjut, yang dimana pada dalam hal ini adalah analisis seril yang diampu oleh dosen kami yaitu Dr. Ilham Minggi MSI. Ya, dalam hal ini pada video ini saya akan membahas salah satu soal dari analisis seril yaitu mengenai kontinu seragam ya. Jadi soalnya sebagai berikut. Ya, ini soalnya. Periksa apakah fungsi f dengan rumus fx sama dengan sin seper x kontinu seragam pada interval terbuka 0 sampai 2 per pi ya. Jadi dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah yang seperti ini, kita akan menggunakan 4 langkah untuk menyelesaikannya. Nah, di sini ada 4 langkah. Yang pertama, memahami pernyataan yang akan dibuktikan. Langkah kedua adalah analisis pendahuluan, yaitu di mana kita akan menjelaskan rencana pembuktian ya. Dan langkah ketiga adalah bukti formal. Isi dari bukti formal itu menuliskan secara detail bukti dari permasalahan yang diselesaikan. Dan langkah keempat atau langkah terakhir adalah looking back, yaitu kita melihat atau mereview kembali apakah alasan di setiap step atau langkah pembuktian itu sudah jelas atau belum jelas bagi pembaca ya. Jadi kita akan mulai untuk menyelesaikan soal yang tadi ya, yang ini. Jadi coba kita perhatikan, kita ada di langkah pertama. Nah, jadi langkah pertama ya, yang tadi adalah memahami pernyataan yang akan dibuktikan. Jadi coba kita lihat redaksi soalnya ya. Jadi redaksi soalnya di sini yang pertama yang harus kita lihat adalah di sini. Periksa apakah fungsi f dengan rumus fx sama dengan sin seper x kontinu seragam pada interval terbuka 0 sampai 2 per pi. Jadi di sini ada kata-kata periksa apakah. Nah, berarti dari sini ada 2 kemungkinan ya. Ada 2 kemungkinan untuk menyelesaikan soal ini. Jadi ada 2 kemungkinannya, yaitu dia kontinu seragam ya, atau tidak kontinu seragam ya, atau tidak kontinu seragam ya. Karena redaksi soalnya mengatakan periksa apakah. Berbeda halnya apabila di sini bukan periksa apakah. Misalnya di sini buktikan. Nah, kalau di sini menuliskan buktikan, nah, maka jelas bahwa fx sin seper x ini kontinu seragam pada interval 0 sampai 2 per pi. Jadi PR kita atau tugas kita hanyalah ingin membuktikan bahwa fx ini kontinu seragam. Tetapi karena di sini redaksi soalnya menyatakan periksa apakah, jadi di sini ada 2 PR kita, yaitu kita ingin memeriksa dulu apakah dia kontinu seragam atau tidak kontinu seragam, kemudian nanti dibuktikan ya. Jadi kita periksa dulu apakah dia kontinu seragam atau tidak. Yang kedua redaksinya adalah ini kontinu seragam ya, kontinu seragam. Jadi sebelum kita berbicara tentang kontinu seragam, kita kembali ke definisi kekontinuan fungsi dulu ya. Kita kembali mengingat definisi dari kekontinuan fungsi. Jadi bisa dilihat di layar definisi kekontinuan fungsi, yaitu suatu fungsi f yang menghubungkan himpunan A ke himpunan bilangan real dikatakan kontinu pada himpunan A jika untuk setiap epsilon besar 0 dan untuk setiap
U elemen di A, terdapat delta besar 0 sedemikian sehingga jika X, U elemen di A, mutlak X kurang U kurang dari delta, maka mutlak Fx kurang Fu kurang dari epsilon, ya. Jadi ini definisi dari kekontinuan fungsi. Nah, kemudian kita lanjut ke definisi kontinu seragam. Di sini definisi kontinu seragam, misalkan A subset R dan fungsi f ini menghubungkan himpunan A ke himpunan R atau bilangan real. Fungsi f dikatakan kontinu seragam pada A jika untuk setiap epsilon besar 0 terdapat delta besar 0 sedemikian sehingga jika X, U elemen di A, mutlak X kurang U kurang dari delta, maka mutlak Fx kurang Fu kurang dari epsilon, ya. Jadi bisa dilihat jelas, ya, definisi dari kekontinuan fungsi dan kontinu seragam. Jadi dapat dilihat di kontinu fungsi di sini, kekontinuan fungsi. Di sini deltanya ada dalam kurung epsilon, U. Sedangkan di kontinu seragam deltanya dalam kurung hanya ada epsilon, ya. Apa yang membedakan, ya? Yang membedakan di sini. Nah, di sini bilangan delta yang ada di kekontinuan fungsi itu dia bergantung pada epsilon dan U-nya. Tetapi kalau di kontinu seragam, bilangan deltanya hanya bergantung pada epsilon saja, ya. Jadi kalau di kekontinuan fungsi dia bergantung pada dua, yaitu epsilon dan U. Sedangkan kalau di kontinu seragam deltanya itu hanya bergantung pada epsilon saja, ya. Jadi itu yang paling dasar yang membedakan antara kontinu seragam dan kekontinuan fungsi, ya, dari deltanya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya di sini ada setelah redaksi soal yang ini, apakah kemudian kontinu seragam? Ya, di sini ada Fx sama dengan sin seper X, ya. Jadi coba terlebih dahulu kita periksa, ya, kita lihat, ya, ini grafik fungsi sin seper X, ya. Ini. Jadi saya perbesar, ya. Jadi gambar ini saya peroleh dengan menggunakan aplikasi grafik Math, ya. Jadi saya masukkan sin dalam kurung seper X, ya. Karena kalau Anda memasukkan sin baru seper X, dia membaca sin 1 baru per X, ya. Sin 1 lalu kemudian per X. Jadi kalau mau memasukkan fungsinya di aplikasi, ya pakai sin dalam kurung seper X. Tutup kurung, ya. Seperti itu. Jadi bisa dilihat grafik fungsi sin seper X saya perbesar, ya. Nah, bisa nampak di sini bahwa Fx sama dengan sin seper X ini berosilasi di sekitar 0, ya. Jadi dapat dilihat bahwa semakin dekat X ke 0, ya. Semakin dekat X ke 0, maka osilasinya akan terus terjadi. Atau semakin padat, ya. Semakin dia X-nya mendekati 0, maka osilasinya semakin terus terjadi atau semakin padat. Sehingga dari sini kita tahu bahwa Fx sama dengan sin seper X itu tidak akan mempunyai limit di 0. Tidak akan mempunyai limit di 0. Nah, karena dari sini kita sudah tahu bahwa Fx sama dengan sin seper X itu tidak akan mempunyai limit di X, maka diketahui bahwa Fx sama dengan sin seper X itu tidak mempunyai limit di X sama dengan 0, ya. Jadi dari sini kita sudah selesai untuk memeriksa apakah fungsi Fx itu kontinu seragam atau tidak kontinu seragam pada interval terbuka 0 sampai 2 per pi. Jadi jawabannya adalah Fx sama dengan sin seper X itu tidak, ya, tidak kontinu seragam,
pada interval terbuka 0 sampai 2/pi ya. Nah, jadi setelah ini, setelah kita memahami soal ya, jadi kita sudah menemukan satu PR kita, yaitu menentukan apakah dia kontinu atau tidak kontinu. Ternyata dia tidak kontinu. Jadi setelah ini kita masuk ke langkah kedua. Kita sudah masuk ke langkah kedua, yaitu analisis pendahuluan yang berisi tentang rencana pembuktian kita ya. Jadi kita sudah masuk di analisis pendahuluan. Analisis pendahuluan ya. Jadi tadi sisa satu PR kita, yaitu bagaimana cara kita membuktikan bahwa fx sama dengan sin 1/x itu tidak kontinu seragam pada interval terbuka 0 sampai 2/pi. Jadi analisis pendahuluan kita itu ingin membuktikan ya. Ingin membuktikan yang sudah ditemukan tadi ya. Jadi kita kembali memperhatikan definisi dari kontinu seragam ya. Jadi definisinya tadi yang ini ya. Jadi dari sini, dari definisi yang ini dapat dibuat negasi dan teorema suatu fungsi yang tidak kontinu seragam ya. Jadi dari definisi ini kita dapat membuat suatu negasi dan teorema suatu fungsi yang tidak kontinu seragam ya. Jadi bisa dilihat di sini ada kriteria ketak kontinuan seragam. Jadi saya bacakan, misalkan A subset R dan fungsi f menghubungkan himpunan A ke himpunan bilangan real dan pernyataan-pernyataan berikut ekivalen. Jadi 1, f tidak kontinu seragam pada A. 2, terdapat epsilon 0 besar 0 sehingga untuk setiap delta besar 0 terdapat titik-titik x delta, u delta elemen di A sehingga mutlak x delta kurang u delta kurang dari delta dan mutlak fx delta kurang fu delta besar sama dengan epsilon 0. Dan yang ketiga adalah terdapat epsilon 0 besar 0 dan 2 barisan xn dan un di A sehingga limit xn kurang un sama dengan 0 dan mutlak dari fxn kurang fun besar sama dengan epsilon ya. Jadi bisa dilihat ya, karena di sini ada mengatakan pernyataan-pernyataan berikut ekivalen, maka dapat kita ketahui bahwa 1 maka 2 ya, 2 maka 3 maka 1 ya. Jadi f tidak kontinu seragam pada A jika kita bisa membuktikan nomor 2 dengan menggunakan nomor 2 atau dengan menggunakan nomor 3 ya. Jadi kita bisa pakai salah satunya, 2 atau 3. Jadi di nomor 2 ini adalah negasi dari definisi fungsi kontinu seragam. Sedangkan di nomor 3 adalah kriteria barisan ketak kontinuan seragam ya. Jadi dalam video ini ya, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan nomor 3 untuk membuktikan fx sama dengan sin 1/x tidak kontinu seragam pada interval terbuka 0 sampai 2/pi ya. Jadi saya akan menggunakan nomor 3 untuk membuktikan sin 1/x itu tidak kontinu seragam pada interval terbuka 0 sampai 2/pi ya. Jadi bisa dilihat ya, saya perbesar lagi. Bisa dilihat bahwa cukup kita memilih epsilon besar 0 dan kita cari 2 barisan yang dimana nanti limitnya itu sama dengan 0 dan mutlak dari selisih fungsi kedua barisan tersebut itu besar atau sama dengan epsilon yang dipilih tadi ya. Jadi kita sudah tahu arah kita, bagaimana cara kita membuktikan karena dari kriteria ketak kontinuan seragam ini ya. Jadi kita akan pilih epsilon. Jadi bagaimana caranya kita memilih ya, jadi kita terlebih dahulu mencari 2 barisan ini ya. Jadi katakan kita pakai barisan xn dan yn ya. Nah, jadi katakan kita pakai barisan xn dan yn. Jadi untuk memudahkan
kita pilih barisan dengan fungsi yang sederhana. Karena fungsi yang dicari di sini adalah sin 1/x, maka kita pakai sin x yang lebih sederhana ya. Jadi kita pakai sin x. Yang pertama, sin x itu bernilai 0 apabila x-nya itu ketika x-nya itu 0 derajat, 180 derajat ya. Terus 360 derajat dan seterusnya ya. Jadi sin x bernilai 0 ketika x-nya itu 0 derajat, 180 derajat, 360 derajat dan seterusnya. Jadi bisa dilihat dari barisannya ini kelipatannya 180 ya. Jadi tambah 180 kemudian tambah 180. Jadi kalau di sini kita bisa baca tambah 180. Jadi di sini 540 kemudian dan seterusnya ya. Seperti itu. Jadi dari sini kita tahu polanya diperoleh NP, di mana P itu adalah 180 ya. Jadi polanya adalah NP. Karena kita tadi membicarakan sin 1/x ya. Karena kita membicarakan sin 1/x sehingga kita gunakan barisan xn itu sama dengan 1/np ya, 1/np. Jadi sudah diperoleh satu barisan, yaitu barisan xn ya. Barisan xn sudah kita peroleh ya. Saya kasih merah dulu. Ya. Kemudian kita cari barisan yang lain. Katakan yn tadi ya. Jadi tadi sin x ketika sama dengan 0. Selanjutnya sin x bernilai 1 atau min 1 ketika, jadi saya ambil yang divergen. Sin x bernilai 1 atau min 1 ketika x itu sama dengan 90 derajat atau 270 derajat, kemudian 450 derajat, kemudian dan seterusnya ya. Bisa dilihat di sini bedanya 180 derajat. Kemudian di sini juga 180 derajat. Jadi bisa kita tebak berapa nilai selanjutnya karena ditambah 180 derajat ya. Seperti itu. Jadi seperti yang tadi kita lihat kelipatannya 180. Jadi dari 180 ini kita bisa tahu seperti yang tadi NP. NP. Tapi karena suku awalnya adalah 90, maka kita tambah dengan suku awalnya yaitu 90 derajat ya. Kita ubah 90 derajat menjadi bentuk pi, maka diperoleh NP ditambah pi per 2 ya. NP ditambah pi per 2. Kita sederhanakan ya. Kita ubah menjadi bentuk pecahan semua sehingga diperoleh 2NP ditambah pi per 2. Ya. Jadi 2NP tambah pi per 2 ini merupakan pola dari sin x bernilai 1 atau min 1. Jadi bisa lagi kita ubah bentuknya 2n ditambah 1 dikali pi per 2. Inilah pola dari barisan yang tadi yaitu 90, 270, 450. Jadi karena kita kembali seperti tadi kita membicarakan sin 1/x, maka barisan yang digunakan ya, jadi yn itu sama dengan dibalik yang tadi 2/2n ditambah 1 dikali pi ya. Dikali pi ya, seperti itu. Jadi sudah kita dapat 2 barisan. Selanjutnya dilihat lagi barisannya ya. Jadi bisa
terlihat jelas dari barisan yang kita ambil 0, 180, 360, 540 dan seterusnya. Selanjutnya di sini 90, 270, 450 dan seterusnya. Bisa dilihat bahwa XN dan YN ini merupakan barisan yang ada pada interval jadi saya warna birukan lagi ya. Jadi kita ketahui XN dan YN ini berada pada interval terbuka 0 sampai 2 per pi ya, jelas. 2 per pi kalau kita balik pi per 2 dia menjadi 90 derajat ya. Semuanya ada di situ dalam interval sini ya. Jadi 0 sampai 2 per pi ya. Jadi XN, YN merupakan anggota atau berada pada interval terbuka 0 sampai 2 per pi. Nah, coba kita perhatikan lagi. Ternyata XN sama dengan 1 per NP ini. 1 per NP itu konvergen ke 0. Nah, dan yang YN tadi, YN sama dengan 2 per 2N tambah 1 kali pi. Nah, ini juga konvergen ke 0. Nah, sehingga kita peroleh XN dan YN itu sama-sama konvergen pada satu titik yang sama, yaitu 0. Selanjutnya, maka ya, sehingga, saya tulis sehingga, kita tulis sesuai definisi negasinya tadi, kriteria ketak kontinuan seragam. Ya, kita tulis limit N menuju tak hingga XN kurang YN sama dengan limit N menuju tak hingga 1 per NP dikurang 2 per 2N tambah 1 kali pi. Ini limitnya itu sama dengan 0. Jadi sesuai dengan yang tadi ini. Jadi sudah diketahui dua barisannya, terus limitnya sama dengan 0. Apa lagi? Jadi sisa 2, yaitu yang mutlak fx-nya dengan memilih epsilonnya ya. Selanjutnya kita di mutlak fx-nya ya. Selanjutnya kita perhatikan mutlak fxn kurang fyn sama dengan sin ya, tadi fxn-nya sin 1 per xn kurang sin 1 per yn. Nah, kemudian sin 1 per xn kurang sin 1 per yn itu sama dengan sin np dikurang sin 2n tambah 1 kali pi per 2 mutlak ya. Nah, kita tahu sin np itu nilainya 0. Dan kalau sin 2n tambah 1 kali pi per 2 itu nilainya min 1 pangkat n bergantung pada n-nya. Jadi kalau n-nya ganjil maka nilainya min 1. Jika n-nya genap maka nilainya 1. Selanjutnya jika n-nya 0 maka dia pangkat 1. Jadi diperoleh di sini 1 ya, karena mutlak ya. Min 1 atau 1 nilainya ya tetap karena mutlak jadi sama dengan 1. Jadi dari hasil analisis ini, dari hasil analisis ini diperoleh epsilon sama dengan 1 ya. Jadi dari teorema yang tadi kita sudah dapat semua. Jadi kita sudah dapat epsilon berapa, sudah dapat dua barisannya, sudah dapat limitnya itu sama dengan 0, dan kemudian selisih dari mutlak suatu fungsinya dua
fungsi tersebut adalah besar atau sama dengan epsilon, ya. Jadi tadi epsilonnya sama dengan 1 dan selisih dari mutlak fungsi dari dua barisan tersebut adalah 1, ya. Jadi kita sudah selesai di analisis pendahuluannya. Nah, selanjutnya kita ke langkah ketiga. Langkah ketiga, ya. Yaitu bukti formal. Nah, di sini Mi. Inti dari semuanya, ya, bukti formal. Bagaimana cara kita menuliskan bukti tersebut secara detail yang bisa dimengerti oleh pembaca, ya. Jadi kita sudah masuk di bukti formal. Jadi bagaimana cara kita membuktikannya, ya? Sesuaikan dengan kriteria ketak kontinuan seragam yang tadi, yang di nomor 3 yang tadi. Jadi tadi itu terdapat epsilon besar 0. Jadi kita pilih, ya, kita pilih. Jadi bukti formalnya pilih epsilon sama dengan 1. Nah, dan barisan xn dan yn, ya, elemen dari interval terbuka 0 sampai 2 per pi. Nah, ya, saya 2 per pi dengan ditulis dengan xn sama dengan 1/np dan yn sama dengan 2 per 2n tambah 1 kali pi. Ya, jadi sampai sini, ya, kita sudah sampai di, saya hapus dulu yang ini tadi. Kita memperjelas, ya, ini. Jadi kita sudah pilih epsilon besar 0, 2 barisan xn dan yn tadi elemen di interval terbuka 0 sampai 2 per pi. Kemudian kita tulis limitnya. Jadi sehingga limit n menuju tak hingga, ya, saya perbaiki tulisannya. Limit n menuju tak hingga xn kurang yn sama dengan limit n menuju tak hingga, tadi xn-nya 1/np dikurang 2 per 2n tambah 1 kali pi, tutup kurung, ya. Diketahui bahwa limit n menuju tak hingga 1/np kurang 2 per 2n tambah 1 kali pi itu sama dengan 0, ya, jelas. Dan selanjutnya perhatikan bahwa mutlak fxn kurang fyn mutlak sama dengan mutlak sin 1/xn dikurang sin 1/yn, ya, 1/yn. Sin 1/xn berarti sin np dikurang sin 2n tambah 1 kali pi per 2. Sini mutlak, ya. Selanjutnya sin np tadi 0 dikurang
min 1 pangkat N. Ya. Nah, di sini sama dengan 1. Nah, ternyata karena epsilon tadi sama dengan 1, maka 1 sama dengan epsilon. Jadi terbukti ya. Jadi ini biasanya kalau ada segi 4 seperti ini, maka dia maksudnya terbukti. Jadi bisa dilihat ya. Dari sini kita sudah membuktikan secara formal sesuai dengan teorema ya. Nah, jadi sudah dibuktikan tadi limitnya sama dengan 0. Selanjutnya ternyata mutlak dari fxn kurang fyn tadi sama dengan epsilon. Nah, karena di sini kriterianya bahwa besar sama dengan besar atau sama dengan epsilon ya, tadi sama dengan epsilon. Bisa dilihat. Jadi setelah ini, setelah dibuktikan secara formal sudah terbukti, kita bisa menuliskan kesimpulannya ya. Jadi sebagai kesimpulan titik 3 ya. Titik 3 afwan titik 3 ya, anggaplah ini titik 3. Oleh karena itu, jadi bisa langsung saja f x sama dengan sin 1/x tidak kontinu seragam, tidak kontinu seragam pada interval terbuka 0 sampai 2/pi. Ya. Jadi kita sudah selesai untuk membuktikan. Nah, bisa saya perkecil ya untuk dilihat sama-sama, ini bukti formalnya ya. Ini. Ya, setelah ini apa tadi langkah keempat? Ya, langkah keempatnya tadi adalah looking back. Ya. Looking back atau melihat kembali ya. Jadi kita melihat kembali ya. Jangan sampai ada langkah atau step yang belum masuk sesuai dengan tadi kriteria barisan ketak kontinuan seragam. Coba dilihat ya. Kita lanjut. Tadi kita sudah memilih epsilon sama dengan 1. Jadi di sini sudah terwakili ya. Ini sudah terwakili. Selanjutnya sudah dipilih dua barisan yang ada di elemen pada interval terbuka 0 sampai 2/pi. Ini juga sudah. Sehingga ternyata limit xn kurang yn tadi sama dengan 0. Ini juga sudah. Dan selanjutnya ini mutlak dari fxn kurang fyn tadi sama dengan epsilon. Epsilon yang dipilih tadi sama dengan 1 ya. Jadi saya bacakan ulang. Jadi bukti formalnya adalah pilih epsilon sama dengan 1 dan barisan xn dan yn elemen pada interval 0 sampai 2/pi dengan xn sama dengan 1/np dan yn sama dengan 2/2n tambah 1 kali pi. Sehingga limit n menuju tak hingga xn kurang yn sama dengan limit n menuju tak hingga 1/np dikurang 2/2n tambah 1 kali pi sama dengan 0. Selanjutnya perhatikan bahwa mutlak dari fxn kurang fyn sama dengan sin 1/xn kurang sin 1/yn. Jadi sama dengan mutlak sin np kurang sin 2n tambah 1 kali pi per 2. Sin np nilainya 0. Sin 2n tambah 1 kali pi per 2 nilainya min 1 pangkat n ya. Nah, jadi n di sini merujuk pada sebenarnya n elemen Z. Bisa ditulis seperti ini. N elemen
0 dan Z positif ya, atau asli. Ya, jadi untuk suatu n elemen Z positif plus 0 ya. Dan mutlak dari 0 kurang min 1 pangkat n sama dengan 1. 1 tadi sama dengan epsilon karena sudah dipilih epsilon sama dengan 1. Jadi sudah terbukti. Jadi setelah terbukti kita tulis kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu adalah fx sama dengan sin 1 per x tidak kontinu seragam pada 0 sampai 2 per pi. Jadi di n tadi ini bisa dituliskan koma untuk suatu n ya, suatu n elemen n ya, boleh n elemen n ya. Jadi beginilah caranya, yaitu langkah pertama memahami pernyataan yang akan dibuktikan, langkah kedua adalah analisis pendahuluan, langkah ketiga bukti formal, dan langkah keempat adalah looking back atau melihat atau mereview kembali ya dari bukti yang telah dituliskan sebelumnya ya. Jadi mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan semua yang melihat dan mendengarkannya ini dapat memahami penjelasan saya tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, sesungguhnya kurangnya milik saya dan lebihnya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sangat berterima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan oleh Pak Ilham Minggi, Dr. Ilham Minggi MSI, yang selama ini sudah mengajar saya dari S1 sampai sekarang. Ya, jadi syukran jazakumullahu khair untuk semuanya. Jadi kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis untuk mengakhiri video ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.